Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dengan pelajaran IPS untuk hari ini. Setelah kalian kemarin sudah melakukan atau melaksanakan penilaian tengah semester, maka hari ini kita akan kembali memulai pelajaran seperti biasa. Untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, memberikan kemudahan dalam segala hal, terutama dalam belajar, sehingga apa yang akan Ibu sampaikan nanti bermanfaat bagi kalian. Kita mulai dengan perubahan interaksi antar ruang. Apa pengaruh atau akibat interaksi antar ruang? Kalian perhatikan bentuk-bentuk pergerakan interaksi antar ruang. Yang pertama adalah informasi, komunikasi, kemudian orang atau manusia, yang ketiga adalah barang dan jasa, yang keempat adalah ide atau gagasan. Yang pertama, perubahan akibat atau pengaruh akibat adanya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Berkaitan dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, maka pergerakan orang-orang, barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Kemudian pemusatan aktivitas penduduk tersebut membentuk daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Jadi karena adanya interaksi tersebut, maka aktivitas penduduk membentuk daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang ke kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal, sehingga akan terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Hal yang sama terjadi juga pada industri, perdagangan, jasa, dan yang lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitas. Dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Kemudian pengaruh akibat adanya interaksi yang ketiga itu adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi keruangan biasanya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Daerah tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari sumber daya alam menjadi pekerjaan lainnya. Yang berikutnya, perubahan akibat adanya interaksi. Yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana, kemajuan untuk fasilitas umum.
jalan kendaraan, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lainnya. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lainnya akan terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Yang kelima adalah adanya perubahan sosial budaya. Adanya interaksi keruangan dan pergerakan penduduk, maka akan terjadi interaksi sosial antar anggota masyarakat. Terjadi saling pengaruh, terjadi juga perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya terjadi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kemudian yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Hal ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, dan mata pencaharian. Interaksi keruangan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lainnya. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Sekarang Ibu akhiri. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tugas kalian hari ini kalian kerjakan di buku tugas, yaitu aktivitas individu di buku paket EPS halaman 75. Jadi kalian kerjakan aktivitas individu pada buku paket EPS halaman 75. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.